Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Tugas proyek UAS Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Didi Junaidi MAG dengan saya Sabil Hudal Albab dengan NIM 240600122 kelas B1 2004 non-reg. Nah, prinsipnya ada tiga. Yang ke satu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua untuk membentengi akhlak yang luhur. Untuk menundukkan pandangan. Yang ketiga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Nah, langkah yang perlu diambil adalah pendekatan anak kepada orang tuanya. Sebab yang dianjurkan dalam Islam itu bahwa pernikahan adalah bukan megahnya pesta pernikahan gitu. Jadi cobalah untuk pendekatan lebih mendalam kepada orang tua Farhan dan pikirkan jika uang anggaran pesta dipakai dengan yang lain kan lebih bermanfaat gitu. Nah, di sini keseimbangan peran sebagai istri kepada suami, pengelolaan bisa berupa saling bekerja sama satu sama lain, saling keterbukaan, komunikasi yang baik, dan saling support atas apa yang dikerjakan. Nah, sebab hasil apapun itu pasti akan kembali kepada keluarga kita gitu. Lalu mungkin pendapat orang lain kebanyakan gitu, ketika sudah menikah itu pengeluaran lebih besar ketimbang sebelum menikah seperti itu. Pasti yang dikhawatirkan tentang ekonomi. Namun Allah SWT tuh berfirman gitu dan berjanji pada orang-orang yang menikah yang artinya jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya gitu. Karena Allah itu kan Maha mengetahui, Maha memberi gitu. Jadi Allah pun sudah janji gitu ketika kita tidak mampu ya Allah bakalan membantunya seperti itu. Saran yang dianjurkan oleh temannya itu tidak bagus karena Farhan sudah memikirkan dengan matang, tidak ingin berzina dan sebagainya seperti itu. Dan kita tidak bisa langsung menerima pendapat temannya karena kan yang menentukan itu kita sendiri gitu. Lalu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214 yang artinya sesungguhnya pertolongan Allah itu maha dekat seperti itu. Dan Allah tidak akan memberi musibah kepada orang yang melebihi batasnya. Nah, untuk bulan ini meyakinkan terlebih dahulu kepada Aisyah gitu dan kesiapan Farhan yang ingin menikahi Aisyah gitu. Karena kan Farhan tidak ingin berzinah gitu, berkelanjutan gitu. Nah, meski dalam kondisi apapun, Farhan jangan sampai untuk tidak meminta pertolongan kepada Allah gitu. Karena eh, Farhan sendiri sudah yakin kepada dirinya sendiri gitu, sudah memiliki sikap finansial, tinggal memenuhi sikap yang lainnya gitu. Nah, di sini yang sudah dijelaskan dalam teks. Nah, pada prinsip-prinsip pendidikan Islam itu diantaranya adalah informasi dari karakteristik manusia, pendidikan integral, pendidikan yang seimbang, pendidikan universal, pendidikan dinamis. Nah, ada tiga buah contoh gitu kan untuk seorang pendidik. Misalkan anak itu bukan miniatur orang dewasa gitu. Anak didik itu mengikuti fase-fase perkembangan tertentu gitu, mempunyai pola perkembangan yang sendiri. Terus yang ketiga perbedaan individual anak gitu. Jadi sebagai anak itu jangan menyamakan anak A dengan anak B itu sama gitu. Pasti anak itu mempunyai potensinya masing-masing. Nah, seharusnya Ustaz Hasan bisa melihat terlebih dahulu posisi anak dan kondisinya gitu. Terus pada saat memberikan materi itu tidak hanya harus memberikan materi saja, tapi harus diselingi dengan bercerita, menanyakan kabar kepada siswa, terus mendengarkan cerita siswa, tunjukkan rasa empati. Terus Ustaz Hasan pun tidak boleh keras kepada siswanya gitu, karena murid akan menirukan ajaran pendidiknya seperti itu. Nah, di sini ada tiga atau kegiatan metode pembelajaran. Yang satu adalah menata ruang kelas yang bersih dan nyaman gitu kan. Terus yang kedua di kelas kita juga adakan ice breaking agar pembelajaran itu tidak monoton gitu. Yang ketiga agar pembelajaran masyarakat tetap Islami membiasakan baca doa gitu kan, terus membaca Al-Quran dan masih banyak lagi seperti teks yang digambarkan. Yang dapat saya pahami adalah Rahmatul Alamin menggambarkan bahwa Islam adalah agama yang damai, kasih sayang, toleransi, dan cinta kasih. Umat muslim dianjurkan untuk menerapkan keseimbangan dalam hablum minallah dan hablum minan nas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang bisa dapat saya pahami adalah ekonomi syariah menawarkan alternatif dan sistem ekonomi yang lebih adil gitu, berkelanjutan dan etis meskipun menghadapi tantangan gitu kan. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk menjadi sistem ekonomi yang lebih baik bagi umat manusia dan bagaimana bertransaksi tanpa riba seperti itu. Nah, jadi untuk tentang pernikahan itu
menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan, sara dan menjaga kehormatan diri dari terjatuhnya pada kerusakan seksual gitu. Lalu pernikahan juga merupakan yang sangat penting gitu bagi perkembangbiakan manusia gitu. Jadi saling mengikat satu cowok dan satu cewek seperti itu, saling berkaitan. Dicukupkan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kurangnya penjelasan karena terbatasnya waktu. Ditutup dengan doa, aku lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira.